Halo sahabat film, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Oke, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul The Pool. Film ini bercerita tentang seorang yang terjebak di dalam kolam renang yang lama tidak terawat dan jauh dari pemukiman. Dalamnya 6 meter. Penasaran? Mari kita simak videonya. Dan jangan lupa subscribe. Film diawali dari pria yang sedang bangun dari pingsannya. Dia adalah Dai. Melihat di sekelilingnya, tiba-tiba kaki kirinya digigit buaya dan berusaha melepaskan gigitan buaya tersebut. Dan akhirnya Dai selamat dan mengusir buaya itu. Kita balik ke 6 hari sebelumnya. Sebuah agensi yang sedang syuting iklan di sebuah kolam renang yang sudah lama dan jauh dari pemukiman. Salah satu tim seni yang membantu mereka, dia adalah Dai. Dai dipanggil untuk memeriksa lampu yang mati. Tiba-tiba datang seorang wanita yang membawa anjingnya. Dia adalah Koi. Anjingnya bernama Lucky. Dai yang lagi menyuntikkan insulin tepat di perutnya. Tiba-tiba pacarnya datang dan memeluk dari belakang. Koi memberi kado kepada Dai. Dai kurang senang pemberian kado tersebut. Di waktu yang sama, teman Dai datang dan memberitahu kalau anjingnya dicari pimpinan. Dai akan segera datang. Hari pertama Dai renang dan bersantai di atas pelampung. Lucky datang dan diajak bermain. Dai ambil bola, dibuang keluar. Lucky disuruh mencari bola tersebut. Lalu ada berita kalau jarang banjir, buaya banyak yang kabur. Di sisi lain, teman Dai menguras kolam dan datang membawa anjingnya ke tempat Dai. Anjingnya dirantai di pagar. Dai pun sudah diberitahu bahwa kolam tersebut sedang dibuang airnya. Teman Dai pun menyuruh untuk naik ke permukaan. Dai meminta dipesankan pizza sebelum temannya pergi. Dai saking kecapeannya ketiduran di atas pelampung. Karena anjingnya menggonggong, Dai bangun dan panik karena melihat airnya yang sudah setengah. Dai mencoba naik sampai kuku jari telunjuknya patah. Dai minta tolong terus-menerus. Karena tempatnya jauh dari pemukiman, tak ada seorang pun yang menolong. Waktu yang sama, Koi telepon. Karena Dai tidak bisa naik ke atas, handphonenya getar terus-menerus, hampir jatuh ke dalam kolam. Di sisi lain, anjingnya mau jatuh ke dalam kolam karena mau menolong Dai. Dai menyelamatkan anjingnya terlebih dahulu untuk membantu naik pakai pelampung. Anjingnya selamat, namun handphonenya tidak bisa diselamatkan. Dai ingin menyumbat saluran air di bawah kolam. Tiba-tiba kurir bisa datang. Sampai di situ kurir pun tidak menemukan seorang pun, karena rantai yang dikenakan Dai nyangkut di saringan pembuangan air. Lalu kurir telepon temannya Dai, suruh taruh saja pizzanya di situ. Saat Dai bisa melepaskan rantainya, kurir pizza sudah balik pulang. Dai kecapean, akhirnya istirahat di pelampung. Di sore hari, Koi mau memberi kejutan sama Dai. Pergi tanpa memberitahu. Koi langsung melompat dan terpleset, kepalanya terbentur sampai terluka parah. Dai membaringkan Koi di atas pelampung. Malam pun tiba. Anjingnya mulai menggonggong. Tiba-tiba ada buaya lepas dan masuk ke dalam kolam. Dan itu membuat panik Dai lagi. Hari kedua, air pun sudah habis. Dai menemukan sesuatu. Ternyata Koi sedang hamil. Lalu Dai melihat luka Koi semakin memburuk. Dai punya akal,
mau melakban kepala koi yang terluka. Ternyata lakbannya ada di mulut buaya. Dia mencoba membuka dan masuk ke saluran air. Tiba-tiba buaya itu mendahuluinya. Tak selang lama dia masuk lewat saluran air mencari jalan keluar. Sesampai di saluran satunya, dia melihat buaya mendekati koi. Dia pun balik lagi untuk menyelamatkan kekasihnya itu. Dia senang melihat koi sudah siuman. Malam pun tiba. Dia perutnya mulai lapar melihat anjingnya makan pizza yang dikirim kurir kemarin. Dia meminta jatah makanannya. Anjing pun memberikan makanan tersebut dan dimakan bersama koi kekasihnya. Hari ketiga, Dai hanya bisa menulis "tolong". Hari keempat, Dai menjebak buaya agar buaya tersebut masuk ke lubang buangan air. Dan berhasil buaya masuk ke lubang dan ditutup. Lalu mereka memasak telurnya dan dibuat makan. Habis makan, mereka berdua mencari jalan keluar, namun mereka tetap gagal. Hari yang kelima, mereka berdua mengeluarkan buaya dari saluran air. Kini koi masuk duluan dan Dai nanti akan menyusul. Rencana mereka berdua bersembunyi di tempat yang kemarin Dai temui. Tapi Dai lemas karena belum menyuntikkan insulinnya. Tapi dia ingat suntikan ada di meja atas. Dia berusaha mengambilnya dan suntikan itu jatuh di kolam dan patah. Dia lemas tak berdaya dan memanggil bayinya. Lalu dia meraba-raba di bawah drum menemukan suntikan yang pernah dijatuhkan temannya. Mereka berdua sangat senang dan gembira. Hari ke-6 diperlihatkan ada yang terbang di atas kolam. Dai teriak minta tolong dan Dai buru-buru keluar dari terowongan. Dai pesan kepada koi suruh tutup saluran itu sampai di luar terowongan. Ternyata mainan anak-anak. Tiba-tiba angin kencang dan jemuran sampai jatuh. Dai mencoba naik pakai kawat yang dibuat jemuran itu, tapi naas Dai jatuh dan kakinya patah. Lalu kakinya diikat pakai kain sama kayu buat menahan. Dia sudah tidak kuat, akhirnya pingsan. Dia bangun dari pingsannya melihat di sekelilingnya tiba-tiba ada buaya yang menggigit kakinya. Dia berusaha melawan dan mengusir buaya tersebut. Malam pun tiba. Hujan yang sangat deras membuat koi takut dan memukul drum yang dibuat tutup terowongan. Dia mengusir buaya tersebut dan masuk terowongan lagi. Dia cari jalan lain, ternyata saluran itu tembus di kolam renang sebelahnya. Dia kembali ke terowongan lagi sampai pingsan. Hari yang ke-7, ada 2 orang di atas yang sedang mencari mainan yang jatuh di kolam. Dia mengambil pakai tangga. Dia dengar kalau ada orang. Dia bergegas ke tempat yang ada orangnya itu. Setiba di sana, orang tersebut sudah pulang karena hujan deras. Dia melihat ada tangga bekas orang tersebut. Dia merasa senang. Tak lama kemudian, buaya itu mengganggu dan akhirnya dia bertarung sama buaya itu. Waktu yang sama, tangga tersebut naik karena pipa yang dibuat mengikat bergeser. Dia yang sedang termenung, buaya menyerang dari belakang dan menggigitnya. Dia pura-pura pingsan saat mau digigit kepalanya. Mulut buaya disumbat oleh kayu. Lalu dia membunuhnya. Akhirnya dia naik lewat anjingnya yang telah mati tergantung. Sampai di atas, dia masih membuka kunci saluran air tersebut. Di dalamnya ada koin.
De mencongkel dan akhirnya berhasil. Keduanya pun selamat.